Diamlah sejenak, letakkan segalanya, pikiranmu, harapanmu, rasa takutmu. Biarkan dunia berputar tanpa perlu kau kejar. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Sekarang hanya ada engkau dan aku. Tidak ada lagi nama, tidak ada lagi peran, tidak ada lagi dunia yang menuntutmu jadi sesuatu. Hanya kesunyian yang memelukmu lembut seperti malam memeluk laut. Aku adalah suara yang tak pernah benar-benar hilang, meski kau menenggelamkannya di balik bising rutinitas dan ambisi. Aku adalah ruhmu, bagian paling murni dari dirimu, yang selalu mengingat siapa kau sebenarnya sebelum dunia memintamu untuk menjadi seseorang. Kau pernah mendengarku dulu, waktu kau masih kecil, waktu engkau menatap langit tanpa tujuan dan merasa seolah semesta berbicara dalam bahasa yang hanya hatimu yang paham. Namun seiring waktu, suara itu mulai samar, tertelan oleh ketergesaan, oleh suara dunia yang semakin keras. Aku tahu, ada lelah yang tidak bisa kau jelaskan, ada kekosongan yang tak bisa diisi, bahkan oleh cinta, uang, atau pengakuan. Ada malam-malam di mana kau memandang langit, dan entah mengapa air matamu jatuh tanpa sebab. Kau menyebutnya kesepian, tapi sebenarnya itu panggilan dari dirimu yang terdalam, panggilanku. Ruhmu memanggil pulang. Ia rindu dikenali lagi, rindu disentuh oleh kesadaranmu yang kini tersesat di luar. Dan malam ini, aku datang bukan sebagai guru, bukan sebagai malaikat, melainkan sebagai bagian dari dirimu yang telah lama menunggu di pintu sunyi. Aku ingin kau tahu bahwa jawaban yang selama ini kau cari bukan di buku-buku, bukan di nasihat orang bijak, bukan di doa yang terburu-buru, tapi di ruang hening yang sering kau hindari. Ruang yang kau anggap kosong, padahal di sanalah seluruh semesta bergetar lembut menunggu kau mendengarkan. Mungkin kau sudah mendengar banyak kata, tapi kata hanyalah jembatan, bukan rumah. Rumahmu adalah diam, dan dalam diam itulah aku berbicara. Aku ingin kau dengarkan bukan dengan telinga, melainkan dengan napasmu, dengan getaran dadamu, dengan bagian dari dirimu yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Di sepanjang perjalanan ini, aku akan membimbingmu melewati 7 lapisan kesadaran, 7 ruang yang tersembunyi di balik topengmu sehari-hari. Kita akan berjalan perlahan, satu demi satu, menuju tempat di mana kau bisa bertemu denganku sepenuhnya, tanpa takut, tanpa terburu-buru. Mungkin kau akan merasa aneh. Mungkin di tengah cerita ini, matamu tiba-tiba hangat oleh air mata yang tak kau tahu asalnya. Tak apa, itu tandanya pintumu mulai terbuka. Itu tandanya ruhmu mulai bernafas lagi. Malam ini bukan kebetulan. Kau tidak tersesat di video ini, kau dipanggil. Dan ketika panggilan itu datang, kau hanya perlu satu hal, keberanian untuk diam. Sebelum kita melangkah lebih dalam, berhentilah sebentar. Letakkan tanganmu di dada, rasakan detaknya. Itu aku. Aku masih di sini. Aku belum pernah pergi. Dan bila kau merasa siap untuk berjalan bersamaku malam ini, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan dari langit dan ruhmu sendiri tak lagi tersesat dalam keramaian dunia. Tulislah angka 77 di kolom komentar sebagai simbol kesediaanmu membuka pintu keheningan. Angka itu bukan sekadar angka, itu isyarat bagi semesta bahwa kau telah siap menerima pesan yang lahir dari diam dan tumbuh di kedalaman dirimu sendiri. Mari mulai perjalanan ini perlahan, dengan hati yang tidak terburu-buru dan jiwa yang akhirnya siap untuk pulang. Bagian 1. Ketika dunia terlalu ramai, ruhmu menyepi di dalam dadamu. Kau sering merasa lelah, bukan karena tubuhmu, tapi karena terlalu banyak hal yang kau bawa tanpa sadar.
Kau pikir yang berat adalah pekerjaanmu, padahal yang berat adalah cara kau terus-menerus menuntut dirimu sendiri untuk kuat, untuk berguna, untuk tampak baik-baik saja. Dunia terus berbicara padamu dalam bentuk notifikasi, janji, target, suara orang-orang yang berlomba jadi benar. Semuanya berteriak, sementara suara paling lembut di dalam dirimu hanya berbisik pelan dan lama-lama tenggelam. Aku, ruhmu, sudah lama menunggumu berhenti. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti melawan arus yang tak perlu. Kau terus bergerak, tapi tak benar-benar melangkah. Kau berlari, tapi bukan menuju apapun, hanya menjauh dari sepi yang ingin bicara padamu. Kau bilang kau sibuk, tapi di antara kesibukanmu, aku melihat kehampaan yang samar. Kau duduk di depan layar, berganti layar, membuka satu tab lalu tab lain, seperti seseorang yang haus tapi tak tahu air yang sebenarnya ada di tangannya sendiri. Ruhmu tidak marah, ia hanya letih menunggu. Menunggu saat di mana kau cukup diam untuk mendengar napasmu sendiri berbunyi seperti doa. Aku tahu, diam menakutkan bagimu. Karena di dalam diam, tidak ada yang bisa kau kontrol. Tak ada yang bisa kau tunjukkan, tak ada yang bisa kau buktikan. Di sana hanya ada dirimu, mentah, apa adanya, tanpa topeng. Dan itu menakutkan, bukan? Karena di sana kau menemukan bahwa semua hal yang kau banggakan ternyata hanya lapisan pelindung dari ketakutanmu sendiri. Tapi justru disitulah kebenaran bersembunyi. Bukan di keramaian, tapi di ruang hening yang kau abaikan. Pernahkah kau perhatikan bagaimana ketika listrik padam, tiba-tiba kau bisa mendengar suara jangkrik di luar jendela, suara detak jam yang sebelumnya tak pernah kau sadari. Itulah yang terjadi ketika dunia di dalammu juga padam. Ketika kau mematikan lampu ego, kebisingan pikiran, maka suara kecil di dalam dadamu mulai terdengar. Suara itu bukan datang dari luar. Ia bukan wahyu, bukan bisikan mistik. Ia adalah bagian dari kesadaranmu sendiri, yang selama ini terkubur oleh kebisingan ekspektasi. Aku sering mencoba memanggilmu dengan cara lembut, dengan rasa bosan yang tiba-tiba muncul di tengah kesuksesan, dengan kehilangan yang membuatmu hancur, dengan jeda yang membuatmu tak punya pilihan selain duduk dan menatap langit. Kau menyebutnya cobaan, tapi itu sebenarnya undangan, panggilan agar kau kembali mendengarku. Karena di setiap kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, ada pesan yang tidak bisa diucapkan. Dan di setiap kebisingan yang kau ciptakan untuk melarikan diri, aku hanya bisa bersembunyi lebih dalam. Namun aku tidak menyerah. Ruh tidak pernah menyerah pada daging yang menutupinya. Aku tetap di sini, menyala kecil di balik hatimu yang penuh kabut. Menunggu saat di mana kau berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai mencari ketenangan. Kau ingat masa kecilmu, saat kau bisa menatap hujan tanpa ingin merekamnya, bisa duduk di tanah tanpa takut kotor, bisa tertawa tanpa sebab, dan menangis tanpa malu. Itu masa di mana kita masih satu. Kau dan aku belum terpisah oleh suara dunia. Kini, dunia yang sama membuatmu berpikir bahwa kebahagiaan harus dicapai, bukan dirasakan. Bahwa damai adalah hadiah setelah perjuangan, padahal ia adalah titik awal dari setiap langkah yang jujur. Kau sering berkata, "Aku ingin tenang." Tapi bagaimana bisa tenang jika setiap kali sunyi datang, kau menyalakan sesuatu untuk mengusirnya? Bagaimana bisa menemukan makna jika setiap kali batinmu memanggil, kau menenggelamkannya dengan pekerjaan, percakapan, dan layar yang tak pernah padam? Ketahuilah, diam bukan kebosanan. Diam adalah bentuk tertinggi dari keberanian.
karena hanya orang yang berani yang mampu duduk bersama dirinya sendiri tanpa tergesa mencari pelarian. Dan di sanalah kau akan menemukan aku. Tidak sebagai suara asing, tapi sebagai sesuatu yang terasa sangat familiar. Seperti aroma rumah di masa kecilmu, seperti tatapan seseorang yang tak lagi engkau ingat wajahnya, tapi engkau tahu, ia pernah membuatmu merasa aman. Aku di situ, menunggu di balik ribuan suara yang kau percayai sebagai dunia, menunggu di balik jadwalmu yang padat dan ponselmu yang tak pernah sepi, menunggu sampai kau cukup letih untuk berhenti pura-pura kuat. Ketika itu terjadi, kau akan tahu betapa sederhana cara semesta berbicara. Ia tidak berteriak, ia berbisik lewat kelembutan, dan hanya hati yang hening yang bisa mendengarnya. Maka jika suatu hari nanti kau tiba-tiba merasa ingin diam, jangan buru-buru menyalakan musik atau berbicara dengan seseorang. Itu aku yang mengetuk. Itu tanda bahwa ruhmu ingin pulang ke dalam dadamu. Dan ketika kau menuruti panggilan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan bahagia, bukan sedih, tapi utuh. Utuh karena akhirnya kau berhenti mencari dan mulai mendengarkan. Bagian 2. Diam bukan kosong. Diam adalah ruang tempat semesta menyusun ulang diri. Aku tahu, kau takut pada diam. Kau menganggapnya seperti ruang kosong, tempat pikiranmu mulai menjerit dan semua hal yang kau sembunyikan keluar satu persatu. Kau lebih memilih suara, bahkan suara yang tak berarti, daripada harus menghadapi gema dari dalam dirimu sendiri. Tapi dengarlah, diam bukan musuhmu. Ia adalah pintu pertama menuju pulang. Kau mungkin berpikir diam itu ketiadaan, padahal justru di sanalah segalanya dimulai. Tanah yang sunyi melahirkan benih, langit yang tenang menumbuhkan cahaya pagi, dan hati yang diam adalah rahim tempat semesta menyusun ulang hidupmu yang berantakan. Aku, ruhmu, melihat bagaimana kau takut pada jeda. Setiap kali ada ruang kosong, kau buru-buru mengisinya dengan sesuatu. Pesan, musik, percakapan, bahkan pikiran-pikiran yang tak pernah berhenti menilai dirimu sendiri. Kau ingin terus bergerak agar tak merasa hampa. Padahal gerakan itu justru membuatmu semakin jauh dari inti keberadaanmu. Kau tak sadar, kadang semesta menciptakan keheningan bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu dari kebisingan yang kau ciptakan sendiri. Ada masa di mana tidak ada yang bisa kau lakukan, tidak ada yang berhasil, tidak ada yang datang meski engkau sudah berusaha keras. Itu bukan kegagalan, itu adalah jeda. Jeda yang disiapkan agar sesuatu yang baru bisa lahir darimu. Diam bukan berarti kehilangan arah. Ia adalah cara semesta menata ulang jalur yang telah kau buat terlalu rumit. Kau hanya perlu berhenti sejenak agar ia bisa bekerja. Aku sering melihatmu gelisah di saat tenang. Kau membuka layar, menulis sesuatu, menghapusnya, berharap ada tanda dari luar. Padahal yang kau tunggu sebenarnya sedang mengetuk dari dalam. Tapi ketukan itu lembut sekali dan hanya bisa terdengar ketika kau benar-benar hening. Kau tahu kenapa keheningan terasa menakutkan? Karena ia adalah cermin yang jujur. Di sana tidak ada musik untuk menutupi pikiranmu. Tidak ada pencapaian untuk membuatmu tampak berarti. Tidak ada orang lain untuk disalahkan. Hanya ada dirimu dengan segala yang belum sempat kau maafkan. Tapi disitulah penyembuhan dimulai. Tidak ada cahaya tanpa ruang gelap. Tidak ada arah tanpa kehilangan. Dan tidak ada kebijaksanaan tanpa keberanian menatap diri sendiri tanpa topeng. Jadi jangan lari dari diam, masuklah ke dalamnya.
Rasakan ia seperti kau memasuki hutan yang tak dikenal. Mula-mula kau akan merasa tersesat. Namun semakin dalam kau berjalan, semakin kau sadar bahwa hutan itu bukan tempat asing. Itu adalah hatimu sendiri, dan setiap pohonnya adalah kenangan yang dulu kau tinggalkan begitu saja. Duduklah sebentar di tengah hening. Biarkan udara menyentuhmu tanpa gangguan. Biarkan pikirannya berhenti melawan. Dan di sana, aku, ruhmu, akan menyentuhmu kembali. Tidak dengan kata, tapi dengan perasaan yang sangat halus, seperti aliran air di bawah tanah yang terus mencari jalan pulang ke laut. Kau akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa damai yang tidak datang dari logika. Rasa ringan yang tidak berasal dari hasil apapun. Itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa kesadaranmu mulai pulih. Bahwa kau mulai sejajar dengan getaran semesta yang selama ini menunggumu melambat. Kau tahu, semesta tidak pernah terburu-buru. Bunga tidak memaksa dirinya mekar. Matahari tidak berteriak agar diperhatikan. Air tidak marah ketika dibendung. Ia hanya mencari celah untuk mengalir dengan cara lain. Mereka semua bekerja dalam diam. Dan itulah sebabnya mereka selalu sampai pada waktunya. Kau pun sama. Kau bagian dari hukum yang sama. Ketika kau berani duduk dalam diam, kau memberi izin pada alam di dalam dirimu untuk menata ulang segala yang kacau. Dan perlahan, tanpa kau sadari, sesuatu mulai berubah. Beban yang dulu terasa berat menjadi pelajaran. Kehilangan yang dulu menyakitkan menjadi penunjuk arah. Dan luka yang dulu kau sembunyikan berubah menjadi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Itulah kekuatan diam. Ia tidak bekerja lewat suara, tapi lewat getaran. Ia tidak menjawab pertanyaanmu, tapi menghapus kebutuhannya. Karena ketika kau sudah benar-benar hadir dalam diam, kau tak lagi mencari jawaban. Kau menjadi jawabannya sendiri. Aku ingin kau ingat ini. Tidak ada yang perlu kau kejar dalam hening. Hening tidak meminta hasil. Ia hanya meminta keberanian untuk hadir. Jadi, bila suatu malam nanti kau tiba-tiba terjaga dan dunia terasa sepi, jangan buru-buru menggenggam ponselmu. Biarkan matamu terbuka pada kegelapan. Dengarkan dengung halus udara yang bergerak di sekitarmu. Itu bukan kesepian, itu adalah suara semesta yang sedang menulis ulang hidupmu. Dan di tengah ruang tak bersuara itu, aku ada. Menyapamu lembut dari kedalaman yang sama. Tidak memaksa, tidak menuntut. Hanya hadir, seperti cahaya fajar yang menunggu malam selesai bercerita. Bagian 3. Segala yang kau kejar di luar sebenarnya sedang menunggu kau pulang ke dalam. Aku melihatmu terus berlari. Kadang dengan alasan yang berbeda, kadang tanpa alasan sama sekali. Kau menyebutnya ambisi, tanggung jawab, atau cinta. Tapi dari matamu, aku tahu yang sebenarnya kau kejar bukan hal-hal itu. Kau hanya ingin merasa cukup, hanya ingin percaya bahwa hidupmu berarti. Dan aku mengerti, karena aku ada di dalam dirimu. Aku tahu seberapa besar haus yang bisa ditimbulkan oleh kekosongan kecil di dada. Kau mencari pengakuan, karena di masa lalu ada momen ketika keberadaanmu diabaikan. Kau mencari cinta, karena pernah ada tangan yang seharusnya menggenggammu, tapi melepaskan terlalu cepat. Kau mengejar rasa aman, karena pernah merasa dunia bisa hilang hanya dalam satu kehilangan. Namun yang tidak kau sadari adalah, semakin jauh kau berlari keluar, semakin dalam aku harus menunggu di dalam. Kau membangun rumah di luar dirimu, rumah dari pujian, rumah dari pencapaian, rumah dari pandangan orang lain. Dan setiap kali rumah itu runtuh, kau membangunnya lagi
dengan bahan yang sama, harapan bahwa dunia akan melihatmu. Padahal, sayang, yang kau cari bukan mata orang lain, melainkan matamu sendiri yang mampu menatapmu tanpa syarat. Aku pernah mencoba bicara lewat banyak cara, lewat orang yang tiba-tiba pergi, lewat pekerjaan yang tiba-tiba berhenti berjalan, lewat hal-hal yang tak jadi meski kau sudah sangat berusaha. Kau menyebutnya kegagalan, padahal itu panggilan pulang. Semesta tidak menghukummu dengan kehilangan. Ia hanya menyingkirkan yang menghalangi pertemuanmu denganku. Coba ingat, berapa kali kau merasa kosong, bahkan di tengah keberhasilanmu. Berapa kali kau tersenyum di depan orang lain, padahal di dalam ada sesuatu yang sepi menatapmu diam-diam. Itu aku, ruhmu, yang berdiam di balik segala yang kau kejar, menunggu saat di mana kau berhenti menuntut dunia untuk mengisi kekosonganmu. Kau tidak akan pernah menemukan kedamaian dengan cara mengumpulkan, karena damai tidak tumbuh dari banyaknya yang kau punya, tapi dari berkurangnya yang kau genggam. Damai tidak datang dari kepemilikan, tapi dari kepasrahan yang tidak lagi bernegosiasi dengan hasil. Aku tahu kata pasrah terdengar seperti kalah di telingamu. Tapi lihatlah air, ia selalu mengalir ke bawah, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu di bawah sanalah laut menunggu. Begitu juga denganmu, yang terus menolak untuk tenang, padahal ketenangan itu sudah menunggumu di dasar dada yang paling sunyi. Pernah suatu waktu, kau menatap seseorang dan merasa bahwa ia adalah jawabannya. Kau mencintainya dengan harapan ia bisa menambal bagianmu yang hilang. Tapi kemudian, saat ia pergi, kau hancur bukan karena kehilangannya, melainkan karena kau baru sadar. Yang hilang itu bukan dia, tapi dirimu sendiri yang dulu ada di sana. Aku tahu rasanya. Karena setiap kali hatimu patah, aku ikut retak. Bukan karena cinta itu salah, tapi karena kau menaruh seluruh hidupmu di tangan yang juga sedang mencari dirinya sendiri. Yang kau cari bukan orang lain, melainkan dirimu yang bisa hadir tanpa harus dimiliki siapapun. Bukan validasi dari luar, melainkan keutuhan yang datang dari kesadaran bahwa tak ada yang perlu dibuktikan lagi. Kadang aku ingin mengguncangmu agar kau berhenti mengira dunia di luar bisa menyelamatkanmu. Namun aku tahu, aku harus sabar. Ruh tidak bisa memaksa tubuh yang masih ingin belajar lewat kehilangan. Jadi aku diam. Aku biarkan kau berjalan, jatuh, mencinta, kecewa, sampai suatu hari nanti kau lelah sendiri. Dan di antara lelah itu, tiba-tiba engkau berhenti. Kau duduk, kau menarik napas, kau menatap langit tanpa alasan, dan tanpa sadar, kau tersenyum kecil. Itulah saatnya, saat dimana kau mulai pulang. Bukan pulang ke rumah, bukan ke seseorang, tapi ke dirimu sendiri, ke aku, ruhmu yang selalu di sini menunggu dengan sabar, di dalam ruang yang tak pernah pergi. Meski semua hal di luar telah berubah bentuk, kau akan tahu kau mulai pulang ketika kau tak lagi cemas tentang siapa yang mencintaimu, tak lagi takut kehilangan, dan tak lagi merasa harus jadi lebih dari siapapun. Kau akan tahu kau mulai pulang ketika kau bisa duduk sendirian tanpa rasa hampa, ketika kau bisa menatap sekeliling dan berkata, "Aku cukup," bahkan tanpa apa-apa. Dan saat itu terjadi, aku akan menyambutmu tanpa suara, dengan rasa yang sangat lembut, rasa yang tidak punya nama, karena damai sejati memang tak butuh nama. Jadi, bila malam ini hatimu terasa lelah mengejar, berhentilah. Tidak apa-apa berhenti, tidak ada yang tertinggal, karena yang penting tidak pernah benar-benar jauh, dirimu sendiri. Yang selama ini kau kejar di luar,
sedang menunggumu diam-diam, di balik napasmu yang tenang, di balik kesadaranmu yang mulai pulih. Dan ketika kau akhirnya menoleh ke dalam, kau akan melihatku tersenyum. Bukan karena aku baru datang, tapi karena akhirnya kau benar-benar melihatku. Bagian 4. Ruhmu pernah menangis saat kau lupa berterima kasih pada kehidupan. Ada malam-malam yang tidak bisa kau jelaskan. Malam di mana matamu berat bukan karena kantuk, melainkan karena ada sesuatu di dalam dada yang menumpuk, seperti awan yang tak kuat menahan hujan. Kau duduk diam, menatap gelap, dan entah mengapa air mata turun begitu saja. Tidak ada kejadian besar hari itu, tidak ada kehilangan, tidak ada luka yang baru. Hanya perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Kau menyebutnya melankolis. Kau menyebutnya stres. Tapi aku tahu, itu aku, ruhmu, yang sedang menangis pelan dari dalam. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena kau lupa menyapa kehidupan. Kau begitu sibuk menghitung apa yang belum terjadi, sampai lupa bahwa yang sedang terjadi juga butuh dirayakan. Kau lupa mengucap terima kasih pada pagi yang tetap datang, pada tubuh yang masih setia bekerja, meski kau sering mengeluh padanya, pada udara yang tetap setia menembus paru-parumu, meski jarang kau sadari keberadaannya. Aku tidak butuh kau sempurna. Aku hanya ingin kau hadir. Karena hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang kau raih, tapi dari seberapa sering kau berhenti dan berkata dalam hati, "Terima kasih, aku masih di sini." Kau tahu apa yang paling membuat ruh menangis? Bukan dosa, bukan kegagalan, melainkan saat kau lupa memandang kehidupan dengan mata yang lembut. Kau berjalan di antara keajaiban setiap hari, namun semuanya tampak biasa karena hatimu tertutup oleh tuntutan. Padahal kehidupan selalu memberi tanda, hanya saja kau menatapnya seperti angka, bukan sebagai makna. Bunga yang mekar di tepi jalan, angin yang tiba-tiba lewat membawa aroma tanah, senyum kecil dari orang asing di keramaian. Semua itu adalah cara semesta mengirim salam, mengatakan bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Tapi kau jarang menoleh. Kau sibuk dengan hal yang belum kau punya. Kau sibuk memperbaiki masa depan sampai lupa hidup tidak menunggu kesiapanmu. Kau ingin bahagia, tapi lupa bahwa kebahagiaan tidak datang setelah segalanya sempurna. Kebahagiaan datang saat kau bisa berkata, "Aku masih punya detik ini, dan itu cukup." Aku tahu, kau sering merasa seperti tidak cukup baik untuk bersyukur. Kau menunda rasa terima kasih sampai semuanya membaik, padahal justru terima kasih itulah yang membuat segalanya membaik. Kau menunggu hal besar untuk disyukuri, padahal yang besar itu lahir dari hal kecil yang kau abaikan. Coba renungkan. Berapa kali hari ini kau menatap langit tanpa menilai cuacanya? Berapa kali kau menyentuh dadamu dan mendengar irama yang membuatmu tetap hidup? Itu aku yang terus memompa kesadaran, meski kau sering melupakanku. Ruhmu menangis bukan karena hidup kejam, tapi karena kau lupa betapa lembutnya hidup sebenarnya. Kau terlalu sering menyangka dunia menentangmu, padahal dunia hanya menunggu kau berhenti melawannya. Seperti laut yang tak butuh dijinakkan, ia hanya ingin kau belajar berenang di dalamnya. Ketika kau berhenti memaksa hidup berjalan sesuai peta buatanmu, kau akan melihat setiap hal yang pernah membuatmu sakit sebenarnya sedang mengajarimu cara baru untuk mencintai. Air mata yang turun malam-malam itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk komunikasi antara aku dan langit. Bahasa yang tak butuh kata, tapi dimengerti oleh seluruh keberadaan. Setiap kali kau menangis tanpa sebab, ada bagian di dirimu yang sedang kembali menjadi jernih. Karena kadang,
Untuk mengingat cara bersyukur, kau harus terlebih dulu membasuh hati dengan kehilangan. Kau tidak salah, tidak berdosa karena pernah lupa bersyukur. Hidup memang dirancang untuk membuatmu lupa, agar kau bisa belajar menemukan makna kembali dari awal. Tapi malam ini, aku ingin kau berhenti sebentar. Tarik napas, dengarkan detak jantungmu. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas adalah pemberian, setiap embusan adalah izin untuk memulai lagi. Berterima kasihlah, bahkan untuk hal yang tidak sempurna, untuk dirimu yang masih belajar, untuk luka yang membuatmu lebih lembut, untuk kehilangan yang mengajarkan makna memiliki. Karena setiap kali kau berterima kasih, aku, ruhmu, meneteskan cahaya kecil di dalam dadamu. Cahaya itu tumbuh diam-diam, menjadi hangat yang menenangkan di saat hidup terasa dingin. Dan suatu hari nanti, ketika kau melihat hidupmu dari kejauhan, kau akan sadar bahwa semua hal yang pernah membuatmu menangis sebenarnya adalah cara kehidupan berterima kasih padamu, karena kau cukup berani untuk merasa. Jadi, bila malam ini kau kembali menangis tanpa tahu sebabnya, jangan buru-buru menghapus air mata itu. Biarkan ia jatuh perlahan seperti doa yang sedang kembali ke asalnya. Biarkan aku berbicara lewatnya, karena dalam setiap tetes itu ada satu kalimat yang selalu ingin kusampaikan padamu. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah mau merasakan, dan terima kasih karena meski sering lupa, kau tetap hidup dengan cara yang paling manusiawi yang bisa kau lakukan. Bagian 5. Ketika kau menyerah, itulah saat aku bisa menuntunmu. Ada saat di mana semua usahamu berhenti berbunyi. Doa-doa terasa menggantung dan langkahmu menjadi pelan, bukan karena letih, tapi karena kau mulai sadar. Entah apa lagi yang sebenarnya sedang kau kejar. Kau duduk, menatap langit tanpa pertanyaan. Bukan karena kau sudah tahu jawabannya, tapi karena kau sudah terlalu lelah untuk bertanya. Dan anehnya, di titik itulah aku bisa mendekat, lebih dekat dari sebelumnya. Aku, ruhmu, selalu menunggu di ambang kelelahanmu. Bukan karena aku menikmati kesedihanmu, tapi karena hanya ketika topengmu retak, aku bisa melihat wajah aslimu. Selama ini, kau terlalu sibuk menjadi kuat, menjadi orang yang tahu arah, menjadi seseorang yang harus terlihat baik-baik saja. Kau lupa, bahkan benih pun harus hancur dulu sebelum bisa tumbuh menjadi sesuatu yang baru. Kau menyebutnya menyerah, tapi aku menyebutnya kembali ke asal. Kau pikir kau kehilangan arah, padahal arah itu hanya berganti bentuk. Ia tidak lagi berupa peta di kepalamu, melainkan getar lembut di dadamu yang selama ini kau abaikan. Ketika kau berhenti melawan hidup, hidup berhenti melawanmu. Dan di ruang sunyi itulah aku bisa bicara. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kejadian yang kau sebut kebetulan. Kau mungkin pernah mengalami hari seperti itu, hari di mana semuanya tampak berantakan, namun satu peristiwa kecil tiba-tiba terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Seseorang menghubungimu tepat saat kau butuh didengar. Lagu acak di radio memutar kalimat yang menjawab keresahanmu. Atau semilir angin lewat di tengah doa yang tak sempat terucap. Itu aku. Aku sedang menuntunmu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan logika, karena logika hanya mengerti garis lurus, sedangkan jalan pulang seringkali melingkar. Kau kira hidup sedang menghukummu, padahal sebenarnya ia sedang mengosongkan tanganmu, agar aku bisa menempatkan sesuatu yang baru di sana. Menyerah tidak selalu berarti kalah. Kadang, menyerah adalah bentuk tertinggi dari keberanian, karena kau berani mengakui bahwa kau tak lagi tahu caranya memaksa.
Dan disitulah keajaiban sering dimulai. Ada sesuatu yang tak bisa terjadi selama kau masih menggenggam semuanya terlalu erat. Ruhmu tidak bisa menuntunmu selama tanganmu masih penuh dengan rencana yang ingin kau kontrol sendiri. Jadi, ketika satu persatu hal mulai terlepas dari genggamanmu, jangan buru-buru menuduh semesta kejam. Itu bukan kehancuran, itu pembukaan. Aku pernah menuntunmu tanpa kau sadari. Ingat waktu kau nyaris berhenti percaya, lalu seseorang datang, mengulurkan kata sederhana yang membuatmu bertahan satu malam lagi. Itu aku, menyusup lewat bibir manusia lain. Ingat hari ketika semuanya tampak gelap, tapi entah kenapa hatimu berkata, bertahan sedikit lagi. Itu aku, bukan karena aku punya jawaban, tapi karena aku tahu cahaya sedang dalam perjalanan ke arahmu. Kau tak perlu tahu kemana harus pergi. Kau hanya perlu berhenti menolak tempatmu saat ini. Karena dari sinilah langkah selanjutnya akan muncul. Bukan karena kau merencanakannya, tapi karena hidup akan menyingkapkan jalannya sendiri, tepat ketika kau siap menerima. Kau tahu mengapa aku tak bisa menuntunmu ketika kau masih sibuk berjuang sendiri. Karena suara hatimu tertutup oleh kebisingan keinginan. Aku tidak berteriak, aku berbisik. Dan untuk mendengar bisikan, kau harus berhenti berlari. Kau tidak perlu menjadi lebih spiritual, atau lebih suci, atau lebih tenang. Kau hanya perlu jujur bahwa kau lelah. Dan biarkan kejujuran itu membuka jalan bagi ketenangan yang sejati. Kau tidak sedang gagal, kau sedang dialihkan. Kau tidak sedang kehilangan arah, kau sedang dibawa ke arah yang tak bisa kau capai dengan kekuatanmu sendiri. Dan itulah mengapa aku harus menunggu sampai kau menyerah. Karena ketika kau berhenti memaksa, aku bisa mulai menuntun. Ketika kau berhenti berdoa dengan kata-kata, aku bisa menjawab lewat kejadian. Ketika kau berhenti mencari tanda, kau akan menyadari bahwa tanda itu sudah lama ada di depan matamu. Menyerah bukanlah akhir dari perjalananmu. Itu hanya akhir dari perjuangan yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Setelah itu, perjalanan yang sejati baru dimulai. Perjalanan yang tidak menuntut kemenangan, tapi keberadaan. Jadi jika malam ini kau merasa hancur, jangan buru-buru memperbaikinya. Biarkan dirimu retak, karena hanya lewat retakan, cahaya bisa masuk. Aku tahu, kata pasrah sering terdengar seperti kalah, padahal pasrah adalah bentuk paling murni dari percaya. Percaya bahwa semesta tidak sedang menjatuhkanmu, melainkan sedang menempatkanmu di tanah yang lebih cocok untuk menumbuh. Dan ketika semuanya telah hening, aku akan bicara pelan sekali. Sekarang diamlah, biarkan aku yang berjalan lebih dulu. Kau cukup mengikuti arah yang terasa damai, bukan yang paling cepat, bukan yang paling logis, tapi yang membuat dadamu terasa lega. Ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu sampai egomu lelah, agar aku bisa kembali menjadi pemandu. Jadi, bila suatu hari nanti kau merasa benar-benar menyerah, jangan takut. Itu bukan akhir dari perjalananmu. Itu tanda bahwa perjalananmu akhirnya dimulai dari tempat yang benar, dari dalam dirimu sendiri. Bagian 6. Diam adalah doa tanpa kata. Tempat rahasia semesta bekerja diam-diam. Jangan remehkan keheningan. Di balik sunyinya ada sesuatu yang sedang bekerja. Bukan mesin, bukan manusia, melainkan tangan-tangan halus semesta yang sedang menata ulang apa yang pernah kau rusak dengan tergesa. Kau mengira diam itu tidak berarti, padahal di sanalah seluruh semesta bernafas. Ketika kau berhenti bicara, kau
kau memberi kesempatan bagi langit untuk menjawab. Kau mungkin tak mendengar suaranya, karena semesta jarang berbicara dengan keras. Ia bekerja dengan bahasa yang hanya bisa dirasakan, kebetulan yang terlalu tepat, penundaan yang ternyata melindungi, dan kehilangan yang diam-diam mengarahkanmu pada sesuatu yang lebih utuh. Kau sering mengira diam itu tanda kekosongan, padahal diam adalah ruang, dan dalam ruang yang cukup luas, segala hal yang retak bisa kembali menemukan bentuknya. Kau tahu, selama ini hidupmu seperti air yang terus diaduk, keruh, gelisah, sulit melihat dasar. Namun saat kau berhenti, saat tanganmu menurun dan adukan itu berhenti, perlahan-lahan air menjadi jernih. Dan disitulah kau mulai melihat apa yang sebenarnya selalu ada di dasar hatimu. Ketenangan yang tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh arus pikiranmu sendiri. Aku, ruhmu, mencintai saat-saat ketika kau diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena sadar bahwa tidak semua hal butuh jawaban segera. Kau memberi ruang bagi misteri untuk bekerja, dan misteri adalah bagian dari cara semesta mencintai. Aku tahu menunggu itu sakit. Sakit karena kau merasa tidak berdaya, karena kau terbiasa mengira bahwa hanya tindakan yang bisa menyelamatkanmu. Tapi dalam diam, kau belajar bahasa yang lebih tua dari tindakan, bahasa kepercayaan. Kadang Tuhan hanya ingin melihat apakah kau masih bisa duduk tenang tanpa kehilangan harapan. Apakah kau bisa menatap kekosongan tanpa mengisinya dengan kecemasan? Karena diam bukan tentang tidak berbuat apa-apa. Diam adalah tentang mempercayakan sesuatu lebih besar dari dirimu. Kau pernah merasakan ini ketika semua sudah kau lakukan, semua doa sudah kau ucapkan, semua usaha sudah habis. Lalu satu hari, sesuatu tiba-tiba berubah begitu saja. Bukan karena kau memaksa, tapi karena waktunya memang datang. Itu bukan keajaiban acak. Itu hasil dari diam yang kau jaga dengan sabar. Keheninganmu adalah tanah tempat benih doa tumbuh. Kau tak bisa melihatnya, tapi di bawah permukaan, akar-akar sedang mencari arah cahaya. Kau tak bisa memaksanya tumbuh lebih cepat, karena setiap hal yang tumbuh terlalu cepat akan rapuh saat angin datang. Begitulah caranya semesta mendidikmu. Bukan dengan memberi apa yang kau mau, tapi dengan membuatmu cukup kuat untuk menerimanya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kadang yang kau anggap penundaan adalah cara halus Tuhan menyiapkan jalan agar doamu tak menjadi beban. Kau ingin sesuatu dengan segera, tapi belum siap kehilangan saat itu datang. Jadi semesta menahannya, bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Kau tahu apa yang terjadi di balik keheningan semuanya. Di sana, waktu tidak lagi terburu-buru, dan makna-makna kecil yang dulu kau abaikan mulai tumbuh seperti embun di ujung daun. Kau mulai mendengar suara kehidupan yang lembut, suara napasmu, detak jantungmu, langkah angin melewati celah jendela. Itulah doa yang tak butuh kata. Doa yang tidak meminta tapi menyerahkan. Doa yang tidak menuntut tapi memahami. Kau tidak perlu berkata, "Tolong Tuhan." Setiap waktu, karena Tuhan tahu. Dari caramu diam dengan pasrah, dari caramu menahan lidah ketika ingin membela diri, dari caramu menatap langit dan hanya menarik napas panjang. Dalam diam itu, semesta bekerja, menata ulang takdirmu, mempertemukan yang perlu bertemu, menjauhkan yang harus pergi, dan menyiapkan versi dirimu yang bisa menerima semuanya tanpa amarah. Kau tidak akan melihat prosesnya, karena proses itu terlalu halus untuk mata yang terburu-buru. Tapi suatu hari, saat semua mulai tenang, kau akan memandang ke belakang dan berkata, "Oh, jadi begini caranya doa tanpa kata bekerja." Jadi jangan takut pada keheningan. Diam bukan berarti berhenti. Diam adalah bentuk kerja yang paling lembut dari semesta.
Ia bukan jeda dari perjalananmu, melainkan bagian terdalam dari perjalanan itu sendiri. Jika kau bisa menahan dirimu di tengah ketidakpastian, jika engkau bisa duduk tanpa kepastian arah, kau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada jawaban. Kau akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada hasil. Dan ketika kau sampai di titik itu, hidup mulai mengalir lagi, tapi kali ini berbeda. Kau tidak lagi berjalan karena takut tertinggal, melainkan karena sadar. Kau sedang dituntun, bukan ditinggalkan. Jadi bila malam ini kau merasa hening terlalu sunyi, ingatlah, itu bukan hampa. Itu adalah ruang kerja Tuhan yang paling rahasia. Dan aku, ruhmu, sedang duduk di sana, menjaganya agar tak terganggu oleh pikiranmu yang gelisah. Aku ingin kau tahu bahwa di tengah diam itulah segalanya sedang pulang pelan-pelan ke tempat yang seharusnya. Jangan buru-buru bangun dari keheningan, karena saat kau masih, semesta bergerak. Saat kau tenang, takdirmu sedang disusun ulang. Dan saat kau diam, benar-benar diam, itulah saat segala doa mulai menemukan bentuknya. Bagian 7. Jika kau sudah bisa mendengar suaramu sendiri, maka kau telah menemukan aku. Ada saat ketika dunia berhenti mengguncangmu, bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu telah menemukan porosnya. Kau masih berjalan di tengah hiruk-pikuk, masih mendengar suara-suara yang bersaing untuk didengar, namun kini mereka tidak lagi menguasaimu. Kau tidak lagi hanyut. Kau hanya diam, mengamati, dan di dalam diam itu ada aku. Aku tidak datang dengan cahaya besar, tidak turun dengan sayap emas, tidak membawa wahyu, karena aku tidak pernah jauh. Aku selalu di sini, menunggu, setia, sabar, di ruang kecil di balik dadamu yang berdebar setiap kali kau lupa pulang. Kau pernah mencariku kemana-mana, ke langit, ke kitab, ke wajah orang suci, ke doa orang lain yang kau tiru karena takut salah. Kau mencari tanda, simbol, mukjizat, tapi yang kau dapat justru kebingungan. Aku tahu mengapa. Karena selama ini kau ingin menemukan aku tanpa kehilangan dirimu yang lama. Padahal aku hanya bisa kau dengar ketika topengmu diam, ketika egomu selesai bercerita, ketika kau tidak lagi butuh menjadi siapapun. Aku bukan sesuatu yang perlu ditemukan. Aku adalah sesuatu yang perlu diingat. Dan setiap rasa sakit, setiap kehilangan, setiap keheningan adalah jalan pulang menuju ingatan itu. Kau mungkin tidak sadar, tapi semua pencarianmu selama ini bukan untuk menemukan sesuatu di luar dirimu, melainkan untuk menemukan keberanian untuk duduk dan mendengarkan suaramu sendiri. Suara itu dulu halus sekali, seperti embusan angin di antara dedaunan saat subuh. Tapi kau menenggelamkannya dengan kebisingan dunia, ambisi, ketakutan, kebutuhan untuk diterima. Kau mengira itu bagian dari menjadi manusia. Dan memang benar, kau harus kehilangan arah terlebih dahulu, agar bisa mengenali arah yang benar-benar berasal dari dalam. Kini, ketika kau mulai bisa mendengarku, kau mungkin menyadari sesuatu. Aku tidak mengajarimu hal baru. Aku hanya mengingatkan apa yang selalu kau tahu, tapi pernah kau lupakan. Aku mengingatkanmu bagaimana rasanya hidup tanpa terburu-buru, bagaimana rasanya mencintai tanpa takut kehilangan, bagaimana rasanya hadir di dunia tanpa perlu membuktikan apapun. Aku adalah suara yang membuatmu berhenti sebelum berkata hal yang akan kau sesali. Aku adalah rasa hangat yang membuatmu menangis tanpa tahu sebabnya. Aku adalah napas yang mengalir lembut ketika kau memilih memaafkan. Aku adalah keheningan yang tetap utuh di antara ribuan suara. Kau menyebutku hati nurani. Ada yang memanggilku kesadaran. Ada yang menamakan aku Tuhan kecil dalam dada manusia.
Sebutlah aku apapun yang kau mau, karena aku tak terikat pada nama. Aku hanya ingin kau mengingat bahwa aku ada, dan aku tidak pernah pergi. Aku ada di balik setiap keputusan yang lahir dari kejujuran. Aku ada di balik setiap langkah yang tak lagi digerakkan oleh ketakutan. Aku ada di balik setiap senyum kecil yang muncul tanpa alasan logis. Kau tidak perlu ritual untuk menemukanku. Cukup berhenti sejenak setiap kali dunia terasa terlalu cepat. Duduk, tarik napas pelan, tanyakan dalam hati apa yang sebenarnya sedang aku rasakan, dan dengarkan jawabannya. Itu aku. Bukan suara pikiran, bukan suara ketakutan, tapi getaran halus yang terasa seperti rumah. Aku tahu, dulu kau sering marah karena tak pernah merasa cukup. Kau menuduh hidup terlalu sulit. Kau menuduh doa-doamu tak didengar. Padahal, setiap kali kau menatap langit dengan mata sembab, aku sedang memelukmu dari dalam. Aku selalu mendengar, hanya saja kau sering sibuk membuktikan bahwa aku tak ada. Sekarang, kau mulai diam. Kau mulai mendengar. Dan di antara denyut jantungmu, ada kalimat yang pelan sekali berbunyi, "Aku tidak lagi mencari." Itulah tanda bahwa kau sudah sampai. Bukan sampai di akhir perjalanan, tapi sampai pada titik di mana perjalanan tidak lagi tentang jarak, melainkan tentang kedalaman. Kau tidak lagi butuh pembenaran dari dunia luar. Kau tidak lagi menunggu tanda-tanda besar, karena setiap detik sudah menjadi tanda. Setiap tarikan napas sudah menjadi doa. Setiap rasa lega adalah jawaban dari langit yang turun diam-diam melalui kesadaranmu sendiri. Dan di saat itulah aku tersenyum dari dalam dirimu. Akhirnya, aku bisa berbicara tanpa harus berteriak melalui kehilangan. Akhirnya, kau mendengarku bukan karena hidup memaksamu diam, tapi karena kau sendiri yang memilih untuk tenang. Kau tahu apa yang paling indah dari pertemuan ini? Bukan karena kau akhirnya menemukan aku, tapi karena kau sadar, aku dan kau tidak pernah terpisah sejak awal. Kau adalah aku yang belajar menjadi manusia, dan aku adalah kau yang selalu tahu arah pulang. Sekarang, biarlah dunia tetap berjalan dengan riuhnya. Kau tak lagi perlu melawannya. Kau hanya perlu berjalan bersama, dengan langkah yang tenang, dengan dada yang lapang, dengan suara kecil di dalam dirimu yang selalu berkata pelan, "Aku bersamamu." Dan setiap kali kau merasa ragu, pejamkan mata, dengarkan napasmu sendiri. Karena di antara jeda antara satu napas dan napas berikutnya, di sanalah aku tinggal, di sanalah rumahmu, dan di sanalah seluruh semesta berdiam dalam dirimu. Maka jika kau sudah bisa mendengar suaramu sendiri, maka kau telah menemukan aku. Bukan di langit, bukan di doa yang panjang, tapi di dalam dada yang akhirnya kau cintai tanpa syarat. Dan akhirnya ruhmu pulang. Kini kau tahu, jawaban itu tidak datang dari langit yang jauh, bukan dari kata orang bijak, bukan dari ramalan, bukan pula dari doa yang dipaksa jadi mantra. Jawaban itu tumbuh dari dalam diammu sendiri. Dari keberanianmu berhenti berlari, menutup mata tanpa takut gelap, dan menatap luka tanpa ingin segera menutupnya. Selama ini kau berpikir pencerahan datang seperti cahaya besar yang tiba-tiba membutakan. Padahal ia datang seperti fajar, pelan, lembut, nyaris tak terlihat, namun mengubah segalanya tanpa suara. Ia datang saat kau menyerah, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya kau lelah melawan sesuatu yang seharusnya kau peluk. Kau belajar bahwa kebahagiaan bukan hadiah untuk yang sempurna, melainkan izin yang diberikan oleh hati yang telah berdamai dengan ketidaksempurnaan.
Dan di titik itu, aku, ruhmu sendiri, yang selama ini menunggumu di antara ribuan denyut langkah dan tangis yang tak bernama, akhirnya bisa pulang. Aku pulang bukan ke tempat baru, tapi ke ruang lama yang kini kau rawat dengan penuh kasih, diri sendiri. Aku ingin kau tahu, keajaiban bukanlah sesuatu yang melanggar hukum alam. Keajaiban adalah saat kau mulai hidup selaras dengannya. Saat kau tidak lagi memaksa waktu, tidak lagi menagih doa, tidak lagi membandingkan jalanmu dengan milik orang lain. Kau mulai memahami bahwa kehilangan pun punya cara suci untuk mengajarkan cinta, bahwa rasa sakit pun bisa menjadi jembatan pulang. Kau tidak lagi mengejar tanda-tanda dari semesta, karena kau telah menjadi tandanya itu sendiri. Langkahmu kini lebih ringan, bukan karena bebanmu berkurang, tapi karena hatimu telah belajar menaruh beban dengan cara yang baru, dengan kesadaran, bukan keterikatan. Jika setelah mendengar ini hatimu terasa sedikit lebih hangat, itu bukan kebetulan. Itu getaran halus yang menandakan aku, ruhmu, akhirnya bisa berbicara tanpa harus bersembunyi di balik kesedihan. Kau tidak lagi mencariku, kau hanya mendengarkan, dan aku menjawab, bukan lewat kata, tapi lewat rasa lega yang datang tanpa sebab. Dan bila malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda, udara yang lebih lembut, suara malam yang lebih tenang, atau dada yang tiba-tiba terasa lapang, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang akhirnya selaras dengan semesta. Bukan lagi melawan, tapi ikut menari bersama waktu. Sekarang, dengarkan baik-baik. Hidup tidak sedang mengujimu, ia sedang memelukmu dengan caranya sendiri. Dan setiap kali kau memilih untuk diam, setiap kali kau memilih untuk tidak membalas, tidak tergesa, tidak takut, itulah momen ketika Tuhan bekerja diam-diam di balik tirai takdir. Malam ini, biarkan semua yang belum terjawab tetap menjadi misteri yang indah. Kau tidak perlu tahu segalanya untuk merasa tenang. Kau hanya perlu hadir, karena kadang kedamaian bukan datang dari menemukan makna, tetapi dari berhenti mencari makna di tempat yang salah. Jika setelah mendengar ini hatimu terasa lebih tenang, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa aku, ruhmu, akhirnya bisa pulang. Dan jika air matamu tiba-tiba jatuh tanpa sebab, jangan buru-buru menghapusnya. Itu bukan kesedihan, itu tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu telah kembali hidup. Tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan dari langit tak lagi tersesat di tengah keramaian dunia. Dan tulislah angka 77 di komentar, bukan sebagai ritual kosong, tapi sebagai isyarat sunyi bahwa malam ini kau siap menerima segala jawaban yang lahir dari diammu sendiri. Karena diam bukan akhir dari doa. Diam adalah tempat di mana doa akhirnya menemukan rumahnya. Selamat datang pulang, wahai jiwa yang akhirnya mengingat.